wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Ya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Macam itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini saudara Islam kita namanya Muhammad Fatih. Dia mau ceramah di depan kita berbicara tentang Islam. Mari kita dengar baik-baik. Profesor Muhammad Fatih pun naik ke podium. Dia mulai berbicara. Apa kata Profesor Muhammad Fatih? Islam ini agama yang tidak pernah memaksakan orang untuk masuk Islam. Dibacanya ayat la ikraha fid-din, tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana rusdu minal ghayy, faman yakfur bit-taghut wa yu'minu billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Bapak-bapak, Islam ini agama yang sangat menghormati agama orang lain. Dibacanya ayat qul ya ayyuhal kafirun, ujungnya lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, lakukanlah. Bagiku agamaku, tolong hormati. Dibacanya ayat demi ayat, ayat demi ayat. Terakhir dia ngomong, seorang muslim yang baik bukan sekedar memberi manfaat kepada orang Islam, tapi orang Islam yang baik dia akan memberi manfaat kepada seluruh penduduk alam semesta. Dibacanya ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa yang terjadi? Kata Profesor Muhammad Fatih, ketika saya membaca Al-Quran di dalam gereja, 2000 lebih pendengar yang ada di dalam gereja itu semuanya terdiam dan terpukau. Tidak ada satu suara pun yang kedengaran. Sehingga katanya ketika saya keluar dari gereja, pendeta itu mengejar saya. Apa kata pendeta itu? Profesor Muhammad Fatih, what are you talking about? I am talking about the Quran. What is the Quran? Al-Quran is the word of God. Pendeta itu mengejar. Profesor, yang Anda bacakan tadi apa? Quran. Quran itu apa? Perkataan Allah. Pendeta tadi langsung ngomong, Profesor Muhammad Fatih, I strongly believe that is the word of God. Profesor Muhammad Fatih, saya betul-betul yakin kalau itu adalah perkataan Tuhan. Profesor Muhammad Fatih yang terkejut, kenapa Anda katakan seperti itu? Anda lihat, 2000 jemaah saya terpukau dan tersihir ketika Anda membaca Al-Quran. Bahkan saya seorang pendeta seakan-akan tersihir ketika Anda membacakan Quran. Kalau itu perbuatan manusia, saya tidak tersihir, jemaah saya tidak terpukau. Itu pasti perkataan Allah. Allah, ha ha ha, Allah, ha ha ha, Allah. Ketika orang mengucapkan huruf H, kata penelitian itu, ada gerakan refleksologi dari lidah menuju jantung yang fungsinya menstabilkan detak jantung. Pada saat itu, Profesor Van der Hauven, pakar kejiwaan
yang beragama Katolik tadi berkata, kalaulah orang Islam itu rajin mengucapkan kata-kata Allah, 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 mereka tidak akan terkena penyakit jiwa. Kenapa demikian? Otaknya tenang, paru-parunya lapang, dan jantungnya berdetak stabil. Itu hanya kata-kata Allah. Demikian hebat manfaatnya. Saya mula-mula, karena penelitian ini hanya dalam jurnal, saya mula-mula tidak percaya juga. Beberapa tahun yang lalu, saya diundang ceramah di IJN, Institut Jantung Negara di Kuala Lumpur. Ketika saya ceritakan itu, dokternya ketawa. Apa kata dokternya? Pak Ustaz, kami sekarang sudah punya alat canggih untuk mengetahui kondisi jantung seseorang. Itu kita cukup memasukkan satu alat ke dalam mulut, lalu orang tadi disuruh berteriak mengucapkan huruf H. H begitu. Nanti akan nampak di monitor bagaimana kekuatan jantung seseorang. Kalau Ustaz bilang huruf H itu pergi ke jantung, kami di dokter-dokter jantung memang sudah mempraktekannya. Artinya apa? Kita jangan menganggap perintah-perintah yang disampaikan oleh Islam itu, oleh Al-Quran, oleh Sunnah itu hanya sekedar ibadah. Tidak, tapi manfaatnya luar biasa terhadap kesehatan manusia. Maka tidak ada agama di dunia ini yang mengajarkan hal-hal yang detail lebih hebat dari ajaran Islam. Tidak ada. Ini perwakilan dari kemenak kita, Pak Dr. Andrus Jukrimal MA ini S1-nya di bidang perbandingan agama. Beliau sangat tahu tentang seluk-beluk agama lain. Dalam ajaran agama Islam, ajaran ini tidak hanya menceritakan hal-hal yang besar, tapi Islam juga menceritakan hal-hal yang kecil. Saya pernah membawa mahasiswa saya praktek ke gereja di Pekanbaru. Ketika dibawa, saya udah ngomong dengan mahasiswa ini, kalian jangan banyak-banyak bertanya, nanti pendetanya marah, tahun depan kita nggak dikasih lagi praktek di sini. Semua bilang iya. Tapi mahasiswa kan nggak bisa ditekan, nggak bisa diajar. Kita larang, itu yang disukai. Ketika dialog dengan pendeta, mulanya bagus. Tapi akhirnya terjadi debat. Apa kata mahasiswa saya? Pak Pendeta, Islam itu Pak Pendeta mengajar hal-hal yang kecil. Bangun tidur diajar oleh Islam, mau tidur diajar oleh Islam. Di Kristen macam mana Pak Pendeta? Kata pendeta itu ada diajar doa tidur maupun doa bangun tidur. Yang lain nanya, Pak Pendeta, dalam Islam itu Pak Pendeta, mau masuk kamar mandi diajar. Ada doanya, ada caranya. Masuk WC, masuk kamar mandi, kaki kiri dulu, baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar nanti ada doanya, kakinya harus kaki kanan. Menurut agama Kristen macam mana Pak Pendeta? Pendetanya dia. Ada lagi yang tanya, Pak Pendeta, dalam agama Islam orang bersin ada doanya Pak Pendeta. Dalam agama Kristen macam mana? Dia berlihat. Saya tengok udah merah muka pendeta itu. Akhirnya saya bilang dengan anak-anak, udah cukup semua. Jadi pertemuan kita akhiri sampai di sini. Mahasiswa keluar dari gereja. Pendeta yang Kristen tadi, yang orang Batak kebetulan duduk dekat saya. Sambil duduk-duduk dia bertanya baik-baik. Betul itu Pak Saidul. Makanya aneh kalau ada orang yang mengkait-kaitkan Islam dengan terorisme, itu lucu. Kenapa lucu? Islam tidak pernah mengenal adanya sikap teror, adanya sikap merusak, adanya sikap yang akan menghancurkan kelompok-kelompok tertentu tanpa di bawah panji-panji hukum, tidak pernah. Saya kebetulan beberapa waktu yang lalu ada seminar tentang radikalisme dan terorisme. Ada dari MUI, dari tokoh-tokoh, bahkan ada yang dari Densus 88 ikut memberikan makalah. Waktu itu saya ceritakan, di mana ada ajaran Islam yang menyuruh orang menjadi teroris? Tidak ada.
Coba bapak-bapak bayangkan, saya katakan pada waktu itu, dalam peperangan, ketika musuh sudah berhadapan dengan musuh, tentara sudah berhadapan dengan tentara, senjata sudah berhadapan dengan senjata. Pada waktu itu Rasul masih berpesan. Apa kata Rasul? Jangan ganggu perempuan, jangan ganggu anak-anak, jangan ganggu orang yang tidak punya senjata, jangan ganggu orang tua, jangan ganggu orang yang dalam rumah ibadahnya, jangan ganggu orang yang berada dalam rumahnya sendiri. Bahkan pokok kayu yang sedang berbuah jangan ditebang. Dalam keadaan perang masih ada aturan-aturan yang sangat ketat yang mesti kita patuhi, apalagi dalam kondisi yang tidak perang. Lalu ada yang protes, tapi ada ayat Quran yang menyatakan faqtuluhum haitsu saqiftumuhum, bunuh orang kafir itu di mana saja mereka berada. Saya katakan, sebaiknya Anda membaca ayat itu berdasarkan asbabun nuzul. Ayat itu turun ketika terjadi peperangan. Pada saat itu kita cuma punya dua pilihan, membunuh atau dibunuh. Dalam kondisi yang seperti itu, faqtuluhum haitsu saqiftumuhum, kita mesti membunuh daripada kita dibunuh. Apa mungkin bapak-bapak orang Payakumbuh karena pandai berpantun, pandai berpasambahan, ketika musuh sudah berhadapan dengan musuh, ketika pilihan cuma dua, membunuh atau dibunuh, bapak justru mengajak orang yang akan membunuh kita berpantun dan berpasambahan? Tidak mungkin. Jawabannya cuma satu, dia harus membunuh. Ini dalam kondisi berperang, bukan dalam kondisi damai. Jadi ajaran Islam itu memang harus dipahami secara utuh, secara holistik, sehingga sifat asli dari Islam sebagai agama keselamatan itu memang muncul ke permukaan. Yang terakhir, kelebihan ajaran Islam itu dia bersifat waqi'iyah. Apa itu waqi'iyah? Arti waqi'iyah, Islam itu betul-betul ajaran agama yang selalu selaras dengan waktu, selaras dengan zaman. Kenapa demikian? Sebab Islam diciptakan oleh Allah dan Allah yang menciptakan waktu. Maka ajaran Islam itu pasti sesuai dalam segala waktu. Saya pernah itu membaca satu penelitian tentang salah seorang profesor di bidang neuroembriologi. Neuroembriologi itu artinya dokter yang pakar di bidang saraf janin, saraf bayi yang ada dalam kandungan. Nama profesor itu Profesor L. Craigmore. Dia seorang Kristen, kemudian menjadi ateis dan tidak percaya sama sekali tentang Tuhan. Pernah dia pakar di bidang neuroembriologi, dia membimbing beberapa orang dokter yang mengambil S3 di tempat dia mengajar di Amerika. Salah seorang mahasiswa bimbingannya adalah orang yang sedang mengambil S3 yang beragama Islam, menulis disertasi tentang neuroembriologi dalam Al-Quran. Dia menulis tentang bagaimana pembentukan janin dalam Al-Quran, bagaimana pembentukan saraf janin dalam Al-Quran. Itu luar biasa sekali. Setelah seseorang menemukan mikroskop, Profesor L. Craigmore bertanya lagi, bagaimana mungkin Muhammad bisa tahu isi rahim perempuan tanpa melihat pakai mikroskop? Sementara pada waktu itu alat-alat canggih belum ada. Apa kata mahasiswa tadi? Muhammad tahu berdasarkan Al-Quran. Ditunjukkan ayat-ayat tentang embriologi dalam Al-Quran. Apa? Kata L. Craigmore, pakar di bidang neuroembriologi. Ketika dibacanya dia terkejut. Dia baru ngomong, kami dokter-dokter di barat baru tahu ini abad ke-18. Sementara Islam sudah menceritakannya abad ke-7. Artinya kami tertinggal 1200 tahun daripada ajaran Islam.
Ini yang dikatakan bahwa Islam itu bersifat waqi'iyah, yaitu ajarannya pasti sesuai sepanjang masa. Apa kaitannya dengan sekolah kita Raudatul Jannah? Saya yakin dan percaya konsep Islam seperti inilah yang dikembangkan di sekolah kita tercinta. Sehingga anak-anak yang akan lahir dari sekolah ini bukan hanya anak-anak yang cerdas akalnya, tapi cerdas dan cerdas imannya, dan punya skill yang bisa dibawanya ke tengah-tengah gelanggang kehidupan masyarakat. Artinya bapak-bapak dan ibu-ibu tidak salah memasukkan anak-anak ke sekolah tercinta ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.